bahwa pilihan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran untuk bergabung dengan Board of Peace adalah wujud nyata dari pengkhianatan Dasar-Sila Bandung 1955. Yang terhormat kawan-kawan media, kami ingin menyampaikan bahwa kami sudah melakukan konsolidasi nasional kawan-kawan aktivis 98 itu dari hari Jumat kemarin 17 April sampai 18 April tadi malam kita melakukan diskusi secara mendalam tentang kondisi ekonomi, politik dan juga kondisi luar negeri, geopolitik internasional. Nah, dalam diskusi ini kami menemukan beberapa poin penting yang terkait kondisi bangsa dan negara, sehingga kami berkomitmen bersama-sama untuk melakukan perbaikan dan melakukan perubahan di Indonesia ini. Nah, poin-poin yang penting itu salah satunya menyangkut peringatan Dasar-Sila Bandung pada hari ini, yaitu 71 tahun peringatan Dasar-Sila Bandung yang dulu dihadiri oleh berbagai negara di Asia dan Afrika dan dipimpin oleh Presiden Indonesia pada saat itu, Bung Karno, yang berkomitmen pada perdamaian dunia dan politik negara yang bebas aktif pada saat itu. Nah, untuk selanjutnya kami juga tidak akan berdiam diri melihat kondisi bangsa dan negara sekarang saat ini. Kami akan terus melakukan konsolidasi di beberapa daerah lainnya, baik itu elemen-elemen aktivis 98, elemen-elemen para akademisi, para pengamat, dan juga kawan-kawan mahasiswa dan pelajar yang sampai sekarang juga masih bergerak untuk perbaikan bangsa ini. Nah, dalam konteks Dasar-Sila Bandung ini nanti kami akan bacakan konferensi pers yang akan disampaikan kepada kawan-kawan media. Dalam waktu dekat, mungkin di bulan depan, tanggal 21 Mei, kami juga akan mengadakan konsolidasi nasional yang lebih besar, dihadiri tadi berbagai elemen yang secara teknis nanti akan kita sepakati tepatnya apakah di Jakarta, Bandung, atau kota lainnya yang siap menyelenggarakan Sarasehan nasional ini. Karena bagaimanapun perlu sikap politik dari semua elemen untuk mengatasi persoalan bangsa yang ada sekarang ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Saudara Lukman dan kawan-kawan yang lain untuk menyampaikan konferensi pers terkait Dasar-Sila Bandung. Terima kasih Ketua Umum Presidium Aktivis 98. Berikut ini kami akan bacakan hasil dari pertemuan konsolidasi nasional Aktivis 98. Press release, jangan khianati Dasar-Sila Bandung. Pada hari ini, bertepatan dengan peringatan 71 tahun Dasar-Sila Bandung, kami Aktivis 98, Jaringan Lintas Kota, mencoba merefleksikan politik bebas aktif yang diwujudkan oleh para founding fathers. Dengan menggagas Konferensi Asia Afrika pada 18 sampai 25 April 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang gaungnya mengguncang blok politik dunia di masa itu dan masih tetap relevan dengan kondisi geopolitik masa kini. Menimbang pertama, isi Dasar-Sila Bandung. Pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat di dalam piagam PBB. Dua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Tiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain. Kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri
secara sendirian ataupun kolektif dengan sesuai dengan piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Kedelapan, menyelesaikan segala persoalan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. 2 Romawi, lebih penting lagi, konstitusi tertinggi Indonesia, yakni Undang-Undang 1945 di alinea pertama dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan yang lain. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperhatikan, satu, bahwa lahirnya Dasar-Sila Bandung adalah momentum bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955 yang digagas oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di usianya yang telah mencapai 71 tahun, seharusnya bangsa Indonesia mampu mempertegas untuk berada di ambang transformasi strategis yang menuntut konsistensi terhadap prinsip kedaulatan, keadilan, dan kerjasama antar bangsa. 2, bahwa peringatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni historis, melainkan harus menjadi pijakan konkret dalam merumuskan arah kebijakan nasional di tengah lanskap global yang semakin kompetitif. 3, bahwa pilihan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran untuk bergabung dengan Board of Peace adalah wujud nyata dari pengkhianatan Dasar-Sila Bandung 1945. 4, bahwa praktik demokrasi liberal prosedural hanya menghasilkan tirani mayoritas yang opresif dan represif. Ini terlihat skor indeks penegakan hukum yang hanya di kisaran dan skor indeks persepsi korupsi di angka 30/100. 5, bahwa praktek ekonomi kapitalistik rente yang bernisbat pada neoliberalisme membuktikan bahwa perekonomian Indonesia masih tunduk sebagai jajahan rezim IMF melalui 50 butir letter of intent dengan IMF, warisan rezim Soeharto. Jelas-jelas telah mengkhianati pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Telah gagal melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. 6, bahwa dalam bidang budaya, eksistensi keberadaan masyarakat adat semakin termarginalkan akibat imperialisme budaya asing, westernisasi Indonesia, Arabisasi hingga Korean Pop semakin membuat bangsa Indonesia kehilangan identitas dan jati dirinya.
memutuskan berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dengan ini kami memutuskan bahwa rezim Prabowo dan Gibran telah mengkhianati Dasar-Sila Bandung dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kawan-kawan. Tadi ada tambahannya yang harus coba. Men. Poin nomor 2 itu. Koreksi untuk pers terutama dalam poin memperhatikan di poin keempat tidak ada tambahan. Berdasarkan laporan World Justice Project YGP Rule of Law Index 2025, indeks penegakan hukum Indonesia sangat rendah dengan skor 0,52 dan menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Udah, makasih.